Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 dalam masa biasa yang ke-14. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, semoga kami Kau resapi dengan Roh Kudus, agar kami dapat mewartakan belas kasih-Mu, serta memasang lambang kesetiaan-Mu, damai sejahtera bagi semua orang yang berkenan di hati-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyisah kalian di rumah ibadatnya. Karena kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seringkali kita mengalami keraguan apa perlunya mengaku dosa dan bertobat, kalau toh masih akan jatuh ke dalam dosa yang sama lagi. Namun menunda-nunda pertobatan sama artinya dengan membiarkan atau memelihara kebiasaan buruk yang kian lama kian mengakar
hingga sulit dicabut kembali. Tentu tak ada jaminan bahwa sesudah pertobatan kita tidak akan tergelincir lagi ke dalam dosa serupa lagi. Tetapi bila kita sendiri menunda pertobatan dan menutup pintu hati kita terhadap rahmat pengampunan, hidup kita tidak akan berkembang dan berbuah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita tak perlu mengeraskan hati dan menutup pintu pengampunan bagi mereka yang memusuhi kita. Dalam Injil yang baru saja kita dengar bersama pada hari ini, Yesus mengingatkan para murid untuk terus waspada, tulus seperti merpati, sekaligus cerdik seperti ular. Tidak selalu kesaksian kita akan kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kesucian itu diterima dan disenangi semua orang. Bahkan karenanya kita kadang dibenci, dimusuhi, dituduh macam-macam, atau diancam. Kita percaya pada penyertaan Roh Kudus dan memegang erat janji Allah bahwa kendati kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam hidup bersama kita dituntut untuk mengembangkan karakter-karakter unggulan seperti tanggung jawab, kesetiaan, dan kejujuran. Tuntutan itu mengandung ajakan untuk mengembangkan hidup bersama yang baik dan harmonis. Selain itu, kita dituntut pula memiliki karakter Katolik yang tahan banting dan dapat diandalkan, sehingga kita tidak mudah terjerumus dalam arus masyarakat. Karakter kekatolikan inilah yang diutarakan Yesus dalam kisah Injil hari ini. Yesus mengibaratkan perutusan para murid, termasuk kita sebagai murid yang hidup zaman sekarang, sebagai domba yang datang ke tengah-tengah serigala. Perutusan kemuridan mengandung tantangan dan cobaan yang berat. Murid Kristus kerap diperhadapkan pada penganiayaan dan penolakan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka berhadapan dengan situasi demikian, seorang murid Kristus tidak boleh menyerah. Ia harus menjadi cerdik seperti ular. Artinya, ia perlu melihat peluang demi kelangsungan pewartaan kerajaan Allah. Selain itu, ia perlu menjadi tulus seperti merpati. Artinya, ia mampu bertahan dari setiap rayuan dunia yang dapat melumpuhkan karya pewartaan kerajaan Allah. Dengan ini, Yesus hendak mengajak kita untuk membentuk pribadi yang matang seperti murid Kristus yang sejati. Identitas kekatolikan kita sepatutnya berdaya guna dalam hidup bermasyarakat. Yesus menuntut setiap dari kita, orang-orang Katolik, untuk menjadi pewarta kerajaan Allah yang sejati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.